Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Kembali kita akan sama-sama belajar renungan pada pagi ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan kepada saya membawakan renungan pagi ini. Sebelum kita belajar lebih jauh, biarlah kita undang Roh Kudus untuk memampukan kita semua memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui. Sebentar kami mau belajar maksud Tuhan lewat renungan yang akan kita sama-sama pelajari. Bimbing kami supaya kami memahami maksud Tuhan. Biarlah renungan ini belum menjadi kekuatan dalam aktivitas sehari-hari. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, pagi ini saya tertarik membawa tema yaitu pengharapan bisa melampaui kesulitan. Saya ulangi sekali lagi, pengharapan bisa melampaui kesulitan. Saya mengambilnya dari 1 Petrus 1 ayat 3 yang isinya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Bapak Ibu terkasih, siapa yang bilang hidup itu mudah? Hidup penuh dengan kesulitan seringkali menjadi sebab terampasnya kebahagiaan kita. Mereka bisa menjadi berubah-berubah pribadinya karena segala masalah yang boleh mereka harus lewati. Tekanan-tekanan baik pekerjaan, masalah yang boleh harus dijalani. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam suratnya jemaat Korintus, Paulus menyampaikan sesuatu yang penting mengenai pengharapan ini. Paulus mengingatkan bahwa kita harus membajak dan mengirik, maksudnya bekerja dalam sebuah pengharapan. Ini pesan penting yang akan mampu membuat kita terus memiliki tujuan untuk beraktivitas sehari-hari. Kenapa banyak orang kecewa akan pengharapannya sendiri? Karena mereka meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Apakah itu proses itu? Dia meletakkan lebih dahulu tanpa melibatkan Tuhan. Pengharapan tersebut akhirnya akan mengecewakan. Padahal pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap sebuah kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan karena ada tangan Tuhan Yesus yang senantiasa menopang. Bapak Ibu sudah terkasih, kalau kita belajar dari Mazmur 147 ayat 11, firman Tuhan katakan Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita senantiasa berharap pada manusia, pengharapan kita seringkali akan mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya, yang begitu dekat dengan kita, bisa mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah berakhir adalah pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan Kristen bisa digambarkan dengan sebuah perjalanan yang panjang. Artinya perjalanan panjang tidak selalu mudah. Ada titik-titik tertentu yang melelahkan, menyakitkan sehingga kita bisa dibentuk. Bahkan akibat perjalanan tersebut tidak jarang banyak orang yang menyerah. Mereka merasa bahwa kesulitan hidup yang harus mereka tanggung terlalu besar sehingga mereka memilih jalan pintas yang dirasa lebih mudah. Walaupun di dunia ini kita bisa saja kehilangan segalanya, tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu jemaat terkasih, dengan sukacita kita akan menerima berkat Tuhan dan penderitaan yang boleh kita alami jika ada sebuah pengharapan. Itu akan menjadikan sukacita yang luar biasa. Karena dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami untuk tetap sabar dan bijak di tengah berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan sekarang ini. Ajar kami memiliki pengharapan yang benar hanya kepadamu. Ampuni setiap kesalahan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.